Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Dari semua tempat yang ada di muka bumi ini, tempat yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam satu negeri adalah masjidnya, yang sekarang kita berada di dalamnya. Dan sebaik-baik majelis yang seorang duduk di dalamnya adalah di majelis ilmu yang mulia. Karena ketika seorang duduk di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meliputi dia dengan rahmatnya. Allah akan ampuni dosa-dosanya, dan Allah akan banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Seorang yang duduk di majelis ilmu, maka itu lebih utama daripada dia melakukan salat-salat sunnah. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, dan kita telah sampai di tafsir surat Qaf, surat yang ke-50, terdiri dari 45 ayat. Surat ini adalah termasuk surat-surat Makkiyah berdasarkan pendapat Al-Aufi dari Ibnu Abbas, pendapatnya Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, pendapatnya Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan jumhur ulama. Dan surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mursalat. Kalaulah semua surat di dalam Al-Quran yang 114 surat itu dilihat dalam sisi panjang dan pendeknya, maka akan terbagi menjadi 4 bagian. Jadi semua surat dalam Al-Quran ketika dilihat dalam sisi panjang dan pendeknya surat-surat tersebut akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah suwarut tiwal, yaitu surat-surat yang panjang. Surat pertama di Al-Quran dimulai dari surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, dan terakhir di surat Al-Anfal. Jumlahnya ada 7 surat-surat yang panjang, suwarut tiwal. Kemudian bagian yang kedua adalah suratul mi'in. Mi'in dari kata mi'ah, dari kata 100, yaitu surat-surat yang panjangnya sekitar 100-an ayat. Ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga adalah suratul atau suwarul mathani, surat-surat yang terulang di dalam Al-Quran dan biasanya membahas tentang masalah hukum. Bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat adalah suratul mufassal, yaitu surat-surat yang terpisah-pisah dengan pembatas. Mufassal itu artinya pembatas-pembatas yang dibatasi dengan basmalah. Jadi surat ada 4 bagian. Yang pertama adalah suwarut tiwal, surat yang panjang, ada 7. Ada suratul mi'in, surat yang 100-an ayat. Suratul mathani, atau suwarul mathani, surat-surat yang sering terulang. Dan suratul atau suwarul mufassal, surat-surat yang ada pembatas-pembatasnya. Di suratul mufassal atau suwarul mufassal
terbagi menjadi 3 bagian lagi. Ada tiwalul mufassal, ada wasatul mufassal, dan kisarul mufassal. Tiwalul mufassal adalah surat-surat yang pembatas-pembatasnya, ada pembatas-pembatasnya, tapi termasuk kategori panjang, yaitu dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Surat Qaf, surat yang akan kita pelajari, dan terakhir di surat Al-Mursalat, surat terakhir di juz 29. Dan itu adalah surat yang terakhir dibaca oleh Nabi di waktu maghrib, surat Al-Mursalat. Kemudian yang kedua adalah wasatul mufassal, mufassal yang pertengahan, dimulai dari surat An-Naba juz 30 sampai surat Ad-Duha. Itu wasatul mufassal, surat mufassal yang pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah kisarul mufassal, yaitu setelah surat Ad-Duha, yaitu surat Asy-Syarah atau surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah sampai surat An-Nas. Itu adalah kisarul mufassal. Surat mufassal terbagi 3, ada tiwalul mufassal surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, wasatul mufassal surat An-Naba sampai surat Ad-Duha, dan kisarul mufassal surat Asy-Syarah sampai surat An-Nas. Itulah pembagian surat-surat di dalam Al-Quran ketika dilihat dalam sisi panjang dan pendeknya. Sehingga di dalam sholat, misalnya sholat Isya misalnya, seorang dianjurkan untuk membaca tiwalul mufassal. Kemudian demikian pula sholat subuh yang lebih panjang lagi ya, surat-surat yang lebih panjang, dan demikian seterusnya. Jadi kita bisa tahu dengan pembagian panjang dan pendeknya surat-surat di dalam Al-Quran. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, surat Qaf ini adalah surat awal di surat-surat yang mufassal, tepatnya di tiwalul mufassal, mufassal yang panjang karena dia terdiri dari 45 ayat. Surat ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 hari raya dan hari Jumat. Jadi ketika beliau mengimami sebagai imam salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga salat Jumat, maka beliau biasa membaca surat Qaf ini, terutama di rakaat pertama, kemudian surat keduanya nanti di surat Al-Qamar di juz 27. Sebagaimana Nabi SAW juga biasa menjadikan tema khutbah Jumatnya itu tafsir surat Qaf. Jadi saking pentingnya surat ini, sampai di beberapa momentum khutbah Jumatnya Nabi SAW, isi khutbah Jumatnya itu tafsir surat Qaf. Sebagaimana dikisahkan oleh Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, "Ma akhadtu Qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla yaumi jumu'atin 'alal minbari idza khataban nas." Kata Ummu Hisham binti Harithah, ini seorang sahabiyah, artinya wanita, beliau mengatakan, "Ma akhadtu Qaf wal Qur'anil Majid." Aku tidak pernah hafal surat Qaf wal Qur'anil Majid kecuali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau biasa membacanya di khutbah Jumat, ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia. Jadi saking seringnya disampaikan di khutbah Jumat, sampai ibu-ibu yang umumnya tidak ikut sholat Jumat itu bisa hafal surat Qaf. Kemudian diriwayatkan pula dari Ubaidullah bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengkisahkan tentang Nabi biasa membaca surat Qaf di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kata beliau, "Anna Umar bin Al-Khattabi sa'ala Aba Waqidil Laythi." Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi, "Maka na yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Adha wal Fitri." Apa yang biasa dibaca oleh Nabi ketika salat Idul Adha dan Idul Fitri? Apa bacaan suratnya? Faqala, maka Abu Waqid Al-Laythi mengatakan, "Kana yaqra'u fihima." Rasulullah biasa membaca di 2 salat itu bi Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf,
Waqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Dan di rakaat yang keduanya itu surat Al-Qamar. Dan ini kalau dipraktekkan luar biasa panjang ya. Jadi surat pertamanya di surat Qaf 45 ayat ya. Tapi insya Allah nggak ada yang terlambat sholat id karena rakaat pertamanya sangat panjang sekali. Tapi sekarang kita masuk pada tafsir surat ini. Seperti biasa bahwa di antara ciri-ciri surat Makkiyah, tadi dikatakan bahwa pendapat jumhur ulama, surat ini adalah surat Makkiyah berdasarkan pendapat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya tadi. Maka di antara ciri surat-surat Makkiyah, kalaulah dia tidak diawali dengan sumpah, maka dia akan diawali dengan al-huruful muqatta'ah dan akan diawali dengan gabungan dari keduanya, yaitu sumpah atau al-huruful muqatta'ah dan sumpah. Dan inilah yang ada di surat Qaf ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan al-huruful muqatta'ah, kemudian dikuatkan dengan sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Qur'an yang mulia. Kenapa ciri-ciri surat Makkiyah diawali dengan al-huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus seperti nun, alif, lam, mim, ta, ha, yasin dan yang lainnya termasuk Qaf ini? Karena untuk menantang orang-orang kafir Makkah yang mana mereka berada di sastra yang tertinggi zaman itu, bahwa Al-Quranul Karim datang dengan huruf-huruf hijaiyah yang mereka kenal. Jadi bukan huruf-huruf asing, huruf-huruf baru, tapi Al-Quran tersusun dari huruf hijaiyah seperti alif, lam, mim, nun, kaf, ha, ya, ain, sad, dan qaf ini. Sehingga kalaulah kalian menganggap bahwasanya Al-Quran ini adalah buatan manusia, buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka susunlah huruf-huruf hijaiyah itu seperti Al-Quran. Ditantang oleh Allah untuk mendatangkan 10 surat, kemudian diturunkan menjadi 1 surat. Bahkan diberikan izin suruh mendatangkan semua makhluk, baik jinnya, siapapun yang bisa membantu membuat ayat atau surat dalam Al-Quran seperti Al-Quran, maka lakukanlah. Dan mereka tidak bisa. Sehingga datanglah Qaf karena sebagai tantangan untuk orang-orang Quraisy, untuk orang-orang Quraisy musyrik, bahwa meskipun mereka tahu Al-Quran ini tersusun dari huruf hijaiyah yang mereka kenal, tapi mereka tidak akan mampu membuat yang semisal Al-Quranul Karim yang mulia. Kemudian datang Al-Quran di surat-surat Makkiyah dengan sumpah, karena mad'u, orang-orang yang diseru adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Sehingga datanglah Al-Quran dengan berbagai sumpahnya. Dan kadang sumpah itu berlapis-lapis ya. Allah kadang bersumpah dengan wasyamsi wadhuha, dengan matahari. Kemudian Allah kadang bersumpah dengan rembulan, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan bintang, wan najmi idza hawa. Allah bersumpah dengan malam, wal laili idza yaghsha. Dan banyak lagi sumpah-sumpah yang lainnya karena ingin menyebutkan sesuatu yang penting. Jadi kalau antum misalnya berbicara dengan orang yang tidak terlalu percaya antum, karena mungkin baru kenal antum, maka antum akan mengatakan, wallahi ana tidak mengambil barang itu. Jadi ada sumpahnya. Kenapa? Ingin menguatkan perkataan antum. Datanglah uslub Al-Quran dengan sumpah untuk meyakinkan orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Di sebagian riwayat disebutkan bahwa Qaf ini adalah sebuah pegunungan Zamrud yang sangat indah. Jadi Qaf itu adalah pegunungan Zamrud melingkar yang sangat indah. Tetapi kisah itu adalah kisah Israiliyat. Kisah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagaimana mereka mengatakan Nun dalam surat Al-Qalam itu adalah sebuah ikan paus raksasa yang di atasnya itu ada bumi. Jadi ikan paus besar, ada tempat untuk dia bernafas, di bumi itu di atasnya itu. Tapi kembali lagi itu adalah kisah Israiliyat. Yang benar bahwa semua al-huruful muqatta'ah, baik alif, lam, mim, qaf, nun, alif, lam, ra, dan yang semisalnya, itu tidak ada makna di balik itu, enggak ada. Itu huruf-huruf hijaiyah biasa, hanya didatangkan untuk menantang orang-orang musyrik, bahwa kalaulah kalian bisa
mendatangkan yang semisal Al-Quran dengan menyusun huruf hijaiyah, maka lakukanlah. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari huruf qaf, begitu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Qur'an yang mulia. Karena Al-Qur'an ini merupakan bimbingan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yang berisi kebaikan dan tidak ada penyimpangan di dalamnya. Untuk mengatakan apa Allah bersumpah ini, Allah menyatakan bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka heran karena pemberi peringatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada mereka dari jenis mereka sendiri. Artinya mereka bayangkan seharusnya Rasul itu bukan dari manusia, tapi dari kalangan malaikat yang suci. Jadi mereka tidak mau kalau mundirum, pemberi peringatan itu dari diri mereka sendiri, artinya dari bangsa manusia. Faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Kata mereka, orang-orang kafir, bahwa Rasul dari kalangan mereka sendiri adalah perkara yang mengherankan, yang aneh. Kalaulah keinginan mereka ini dituruti ya, Rasul benar-benar datang dari bangsa malaikat, maka akan banyak syariat di dalam Islam yang tidak bisa dicontohkan oleh Rasul itu. Misalnya syariat makan. Coba gimana cara malaikat makan? Padahal malaikat tidak pernah makan. Syariat menikah. Malaikat tidak punya istri. Jadi banyak syariat dalam Islam yang tidak bisa dipraktekkan oleh malaikat itu sendiri. Jadi seharusnya Rasul dari bangsa mereka, dari bangsa manusia, sehingga perbuatan Rasul adalah cerminan dari wahyu, gambaran dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan bahwa keheranan mereka itu selain dari Rasul dari kalangan manusia, mereka juga heran tentang masalah kebangkitan. Jadi mereka tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan. Sehingga mereka mengatakan yang Allah sebutkan dalam ayat yang ketiga, "A'idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id." Apakah ketika kami ini telah mati, a'idza mitna, apabila kami telah mati, wa kunna turaban, dan kami semua menjadi tanah, maka kami akan dikembalikan hidup lagi, dzalika raj'un ba'id. Itu adalah pengembalian yang sangat jauh yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana tulang belulang yang sudah tidak ada, bahkan tulangnya sudah nggak berbekas ya, habis dimakan bumi kok bisa tumbuh lagi? Kata mereka, dzalika raj'un ba'id. Ini adalah pengembalian yang sangat jauh sekali. Pengembalian yang mustahil terjadi. Artinya mereka tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan. Dan sebagaimana yang sering kita sampaikan, seorang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan akan mendorong dirinya melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena nggak ada pembalasan setelah kematian. Mereka akan menjadikan hidup ya kehidupan dunia. Sehingga mereka tidak kenal dosa, tidak kenal kemaksiatan. Itu dampak ketika seorang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah syubhat mereka bahwa orang yang sudah mati, sudah menjadi tanah, tidak mungkin kembali. Maka Allah mengatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad alimna, sungguh kami telah mengetahui, ma tanqusul ardu minhum, apa yang dimakan oleh bumi dari mereka. Tapi lafadznya bukan dimakan sebenarnya. Tankusu itu dari naqasa yankusu, artinya berkurang. Jadi Allah tahu ketika bumi itu memakan jasad mereka, pelan-pelan berkurangnya jasad itu Allah tahu. Wa indana kitabun hafiz, dan semuanya tertulis di dalam kitab yang terjaga, yaitu di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah jawab buat mereka, jangankan untuk mengembalikannya, hilangnya jasad mereka pelan-pelan dimakan oleh bumi, oleh ulat-ulat tanah, itu Allah tahu proses itu. Dan proses itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Sehingga kalau ingin mengembalikan, datanya sangat lengkap.
bagi Allah Subhanahu wa taala dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua jasad manusia akan dimakan oleh bumi kecuali tulang ekornya, bagian terkecil dari tulang ekor. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal insani syai'un illa yubla." Tidak ada bagian dari manusia sedikit pun kecuali akan binasa. Illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab. Kecuali satu tulang saja, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dan dari tulang ekor itulah akan diciptakan kembali manusia pada hari kiamat. Jadi hukum asalnya semua manusia yang dimakamkan di bumi itu akan dimakan oleh bumi, kecuali jasadnya para nabi. Jadi para nabi jasad mereka terjaga, tidak akan termakan oleh bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lainnya tidak akan dimakan oleh bumi karena Allah mengharamkan untuk memakan jasad mereka. Adapun manusia yang lainnya maka habis dimakan oleh bumi secara umum ya. Mereka habis dimakan oleh bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima, "Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij." Bahkan mereka telah mendustakan al-haq, mendustakan kebenaran, itu tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak percaya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahum. Ketika kebenaran itu datang kepada mereka, Rasulullah dakwah kepada mereka, Al-Quran diturunkan untuk mereka, mereka tidak percaya. Fahum fi amrim marij. Sehingga mereka berada di dalam keadaan kacau, keadaan bimbang. Jadi mereka ini ketika mendustakan kebenaran, maka mereka berada di atas kebimbangan. Jadi untuk menolak kebenaran Nabi dan Al-Quran, mereka punya banyak istilah. Jadi terkadang Nabi disebut sebagai penyair, kadang disebut sebagai tukang sihir, kadang disebut sebagai orang gila, dan sebutan-sebutan yang lainnya. Sebutan yang beraneka ragam ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak punya pegangan, artinya tersesat. Karena kita tahu ya, penyair beda dengan orang gila, beda jauh. Orang gila beda dengan peramal, peramal beda dengan penyihir, macam beda-beda. Artinya empat ini bukan hal yang sama begitu. Dan mereka tidak punya pegangan. Mereka mengatakan yang penting sebagai pengingkaran. Ini menunjukkan mereka ini dalam keadaan kacau dan terombang-ambing. Gak punya pegangan. Dan mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang yang tidak percaya dengan Al-Quran, maka kehidupannya khususnya dalam masalah beragama pasti dalam kondisi terombang-ambing dan tidak ada pegangan. Jadi siapapun yang beragamanya tidak berdasarkan Al-Quran, dalam konteks ayat ini, maka dia dalam keadaan kekacauan. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari Qatadah tentang ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, "Ma tarakal haqqa marija alaihi amruhu wal tabasa alaihi dinuhu." Barang siapa yang meninggalkan kebenaran Al-Quran, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, atau tidak percaya dengan Al-Quran, maka marija alaihi amruhu, niscaya urusannya akan menjadi kacau, tidak ada pegangan dia, wal tabasa alaihi dinuhu, dan agamanya menjadi samar, menjadi dangkal. Antum akan lihat ya, orang-orang yang tidak seperti dalam agama Islam, keberagamaan mereka itu enggak jelas dasarnya. Maka lihatlah bagaimana Al-Quran menjadi bimbingan bagi kaum muslimin. Orang yang meninggalkan, tidak percaya dengan Al-Quran, maka kehidupannya akan menjadi kacau, terutama dalam urusan keberagamaannya. Sehingga beruntunglah ketika seorang muslim dan muslimah diberikan keyakinan yang kuat terhadap keimanan terhadap Al-Quranul Karim yang mulia. Dan akan datang satu zaman di tengah-tengah manusia, di mana
perjanjian dan amanah itu menjadi kacau. Akan datang zaman seperti itu dan manusia akan berselisih tentang masalah kebenaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yushiku an ya'tiya zamanun." Hampir saja akan datang satu zaman, yugharbalun nasa fihi gharbalatan, yang akan menyeleksi manusia dengan sangat ketatnya. Tabqa huthalatun minan nas, dan yang tersisa adalah manusia-manusia yang huthalah, yang rusak. Qad marijat uhuduhum, yang mereka kacau dalam perjanjiannya. Jadi perjanjiannya dilanggar, tidak ditepati lagi. Wa amanatuhum, dan amanat mereka juga tidak bisa dijadikan pegangan. Wakhtalafu, mereka berselisih. Wa kanu hakadha, dan mereka menjadi seperti ini ya. Rasulullah itu menjalinkan jari jemarinya. Jadi jalinkan jari jemarinya artinya saling bertolak belakang ucapan-ucapan mereka. Wa syabbaka baina asabihi, beliau menggabungkan di antara jari jemarinya. Artinya urusannya jadi bertolak belakang, saling berbenturan. Maka kata para sahabat, faqalu kaifa bina ya Rasulullah. Kalaulah kami menemui zaman itu, perjanjian dilanggar, amanah tidak dipegang ya, orang-orang saling berselisih. Zaman itu kami menemuinya wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Ini menjadi pegangan bagi orang-orang yang menemui zaman itu, zaman kekacauan. Qala ta'khuduna ma ta'rifun. Ambillah apa yang engkau tahu. Jadi ketika kita tahu dalilnya, kita tahu sumbernya, kita amal, itu kita gunakan. Itu kita pegang. Wa tadharuna ma tunkirun. Tinggalkanlah apa yang engkau ingkari. Ketika kita tahu itu keburukan, maka ditinggalkan. Itu kuncinya supaya selamat di zaman-zaman kekacauan. Wa taqbaluna ala amri khassatikum. Kalian menerima, kalian fokus dengan urusan kalian sendiri. Jadi ngurusin keluarga, ngurusin anak, berbakti ke orang tua, fokus dengan urusan sendiri. Wa tadharuna amra amatikum, dan kalian meninggalkan urusan umum yang bukan urusan kalian. Jadi ketika ada zaman yang rusak, sudah amanah nggak bisa dipegang lagi, banyak orang-orang yang ingkar amanah, janji diselisih, banyak perselisihan di mana-mana, maka kita fokus dengan apa yang kita yakini, kita tinggalkan yang kita ingkari, kita fokus dengan urusan kita dan meninggalkan urusan yang bukan urusan kita. Itu cara selamat di zaman kekacauan. Baik, kemudian kita kembali pada tafsiran di surat Qaf ini, kita masuk pada ayat yang ke-6. Allah menyebutkan tentang penciptaan alam semesta yang sangat luar biasa. Artinya kalaulah Allah mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar, tentunya menciptakan manusia yang kecil itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afalam yanduru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak memperhatikan langit yang berada di atas kepala mereka? Kaifa banainaha, bagaimana dulu dibangunnya? Bagaimana langit itu bisa terbangun sedemikian besarnya, indahnya, tanpa ada tiang-tiang penyangganya? Wa zayyannaha, bagaimana Allah menghiasinya? Kalau kita melihat malam hari seperti sekarang, maka langit itu akan indah karena ada rembulan dan kerlap-kerlip bintang gemintang. Jadi indah langit itu, tidak polos begitu, tapi ada zayyannaha, ada hiasannya. Wa ma laha min furujin, dan tidak ada sedikit pun keretakan yang ada di langit. Sebagaimana kita tahu dalam kaidah tafsir Al-Qur'an, apabila ada kata nakirah yang berada dalam konteks penafian, maka itu menunjukkan keumuman. Sebagaimana perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran, bila menyebutkan di kaidah itu dalam kaidah tafsir Al-Quran, idza waqa'atin nakirah fi siyaqin nafyi awin nahyi awis syarti awil istifhami dallat alal umumi. Apabila ada kata nakirah
yaitu kata benda yang tidak ada alif lamnya. Dan biasanya terakhir itu ditanwin nanti. Apakah fathaten, kasroten, atau domaten. Yang jelas dia ditanwin. Dia berada dalam konteks penafian, peniadaan. Kemudian berada di dalam konteks syarat atau pertanyaan. Maka semua menunjukkan keumuman. Perhatikan ayat. Wa ma laha min furujin. Allah tidak mengatakan wa ma laha minal furuji. Tapi wa ma laha min furujin dengan nakirah. Kata Allah, dan tidak ada di langit itu furujin, retak. Artinya tidak ada sedikit pun keretakan dan tidak ada keretakan di 7 langit yang 7 lapis itu. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Seandainya ada insinyur yang hebat ya, dia membuat dak lantai 2, lantai 3 yang sangat luas, maka ketika tripleknya dibuka, scaffoldingnya dibuka, maka antum akan lihat ada keretakan sedikit demi sedikit yang nggak sempurna dari cor-coran dak-dakan itu. Ya, karena manusia ya. Kalaulah ada, seandainya ada insinyur yang membuat dak yang demikian luasnya, tidak ada yang lobang sedikit pun, seandainya ada, maka menunjukkan keahlian insinyur itu. Dan itu tidak ada. Dan Allah membuat langit yang demikian luasnya, tidak ada retak apalagi lubang. Sehingga tidak mungkin seorang bisa menembus langit yang pertama, apalagi langit-langit yang berikutnya. Karena keretakan saja tidak ada. Makanya kalau kita ingat, di kisah Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di tahun 10 kenabian, ketika di Amul Huzni itu tahun kesedihannya Nabi dihibur dengan di Isra Mi'rajkan ya, diisrakan dari Mekah ke Palestina di Masjidil Aqsa, kemudian dibawa ke langit, ke Isra ke langit. Maka ketika Isra itu naik ke langit itu atau Mi'raj itu, maka malaikat Jibril harus izin kepada penjaga langit untuk dibukakan pintu langitnya. Karena langit itu ada pintu-pintunya. Artinya tidak bisa otomatis masuk begitu. Karena sangat rapat sekali langit dunia, demikian pula langit-langit yang lainnya. Jadi Allah menunjukkan bahwa makhluk yang terbesar yang bisa dilihat oleh manusia tidak ada sedikit pun keretakan. Sedangkan bumi itu kecil, apalagi manusia ada di dalamnya. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi, kami pancangkan gunung-gunung yang kokoh sebagai pasak bumi supaya tidak bergoncang bumi itu. Wa ambatna fiha, dan kami tumbuhkan di dalam bumi, dari dalam bumi, min kulli zawjin bahij, dari tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Ya, disediakan fasilitas untuk manusia yang tinggal di bumi, yaitu dihamparkan bumi, ditancapkan gunung-gunung, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Itu semua sebagai pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat berupa alam semesta. Kita tahu tanda-tanda kebesaran Allah itu ada 2. Ada ayat syar'iyah dan ada ayat kauniyah. Seorang yang tidak percaya dengan ayat syar'iyah, maka ayat kauniyah tidak menjadikan dia beriman. Seorang yang tahu ayat kauniyah, dia tidak akan tahu bagaimana beribadah kepada Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat syar'iyah. Jadi ayat syar'iyah diyakini dan dipelajari lebih dulu, akan dikuatkan dengan ayat kauniyah. Ketika seorang muslim dan muslimah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta jagat raya, pencipta langit, bumi, gunung-gunung yang ada, ketika mereka telah yakin telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah Allah. Ketika melihat gunung yang besar, langit yang indah, matahari yang teratur, maka menambah keimanan mereka. Adapun orang-orang kafir, ketika melihat ayat-ayat kauniyah, maka mereka tidak menjadikan beriman. Seandainya mereka beriman, seandainya saja ya, mereka tahu bahwa ada zat yang maha kuasa, yang menciptakan semua ini, seandainya saja, maka mereka tidak akan bisa menyembah kepada Rob itu dengan cara yang baik. Karena dia tidak pernah belajar ayat-ayat syar'iyah. Karena meyakini adanya Rob itu tidak cukup, perlu adanya
tauhid uluhiyah. Jadi bagaimana memberikan ibadah kepada Rabb pencipta alam semesta. Jadi ayat kauniyah menunjang ayat-ayat syar'iyah bagi yang beriman kepada ayat syar'iyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid." Dan kami turunkan dari langit air hujan yang mengandung kebaikan, wa ambatna bihi jannati wa habbal hasid, yang kami tumbuhkan dengan air hujan itu pepohonan dan biji-bijian yang bisa dipanen. Allah turunkan air hujan sebagai keberkahan, karena kalau tidak ada hujan maka bumi akan kering. Ketika ada hujan maka tanah yang kosong, yang tidak ada apa-apanya, itu bisa keluar rumput, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Padahal sebelumnya tidak pernah melihat biji di tanah itu, tapi ketika ada hujan maka antum akan melihat keesokan paginya itu banyak tumbuh-tumbuhan yang muncul dari tanah yang kosong. Dan semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat lagi, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan ada pohon kurma yang tinggi-tinggi menjulang dengan mayang-mayang yang bersusun, yang akan berubah menjadi rutop dan lezat untuk dimakan. Di antara pohon-pohonan yang bagus untuk dikonsumsi adalah nakhlah atau pohon kurma. Dan pohon kurma ini salah satu, atau buah kurma salah satu buah yang ada di surga, salah satunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pohon kurma secara khusus, setelah menyebutkan tadi wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid, menyebutkan secara umum bahwa bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang bisa dipanen. Kemudian disebutkan wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan ada pohon kurma yang tinggi yang mayangnya itu sangat indah. Nanti itu mayang itu akan berubah menjadi menjadi buah-buah yang lezat. Maka ini menunjukkan keutamaan buah kurma di atas buah-buah yang lainnya. Karena menyebutkan yang umum kemudian yang khusus. Sebagaimana uslub yang sama, gaya bahasa yang sama Allah gunakan di ayat yang lainnya. Allah mengatakan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah salat-salat kalian yang 5 waktu, kemudian jagalah salat al-wusta. Sebagian mengatakan salat wusta adalah salat subuh, sebagian mengatakan salat wusta adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Rabbmu dengan ketaatan. Maka penyebutan salat wusta setelah salat yang umum menunjukkan salat wusta ini bukan salat sembarangan. Artinya salat yang penuh dengan keutamaan, sehingga menjaganya lebih ditekankan. Sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah-buahan secara umum, tumbuh-tumbuhan secara umum yang akan tumbuh dengan air hujan, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan akan keluar pohon nakhlah, pohon kurma yang memiliki mayang yang bersusun-susun. Sehingga kembali lagi ini menunjukkan keutamaan buah kurma di atas buah-buah yang lainnya. Kalaulah kita coba lihat sejarah misalnya Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika akan melahirkan, Allah sebutkan dalam surat Maryam, wa huzzi ilaiki, dan goyanglah pohon kurma itu, wa huzzi ilaiki tusakit alaiki rutoban janiyah, niscaya akan berjatuhan kepadamu rutoban janiyah, jadi buah rutob, yaitu kurma yang masih muda, yang kayak sawo itu rasanya dan bisa nggak bertahan lama, janiyah yang sangat lezat, yang sangat segar. Kalau kita bayangkan kurma itu mudahnya kayak mungkin kelapa gitu yang gede. Jadi kelapa itu kalau masih muda digoyang dari bawah itu nggak akan ada yang berjatuhan begitu kan? Apalagi ini kurma yang beratnya nggak terlalu gitu. Bayangkan ada pohon sawit kemudian digoyang dari bawahnya, maka nggak akan jatuh gitu loh.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada Maryam, itu ada ikhtiarnya. Jadi tidak langsung jatuh, tapi ada wahuzi. Dan tentu bayangkan, yang menggoyang ini bukan wanita biasa, wanita yang sedang hamil, tua, mau melahirkan. Coba kekuatannya kayak gimana. Artinya menunjukkan bahwa ada ikhtiar untuk mendapatkan kurma itu, tidak langsung turun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala coba mengaitkan antara persalinannya Maryam dengan kurma, dengan pohon kurma. Kenapa kok pohon kurma? Kok bukan buah apel, anggur dan yang lainnya? Karena ternyata tidak ada buah yang lebih utama, yang lebih tepat dimakan oleh seorang wanita yang sedang nifas, itu persalinan, pasca persalinan, kecuali buah kurma. Itu buah yang paling banyak gizinya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir banyak membawakan hadis, membawakan athar, tapi sayang kebanyakannya maudhu, kebanyakannya. Tapi ala kulli hal, bahwa beliau berusaha mengaitkan kenapa harus kurma yang Allah berikan kepada Maryam pasca melahirkan. Wa huzi ilaiki tusakit alaiki rutoban janiyah. Ketika digoyang maka akan turun rutop itu. Ini menunjukkan bahwa kurma adalah tanaman atau buah yang utama. Sudah adzan belum? Belum ya? Baik, kita teruskan. Kalau itu membacakan satu hadis. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghususkan penyebutan kurma dari pohon-pohon yang lainnya, maka ini menunjukkan keutamaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat tebakan untuk para sahabatnya. Kata Nabi, "Inna minasyajari syajaratan la yaskutu waraquha." Sesungguhnya dari pepohonan yang ada satu pohon yang tidak pernah menggugurkan daunnya. Jadi biasanya kalau musim panas seperti ini, pohon itu untuk mengurangi air ya, maka digugurkan daunnya. Nah, dari pohon-pohon yang ada itu, ada satu pohon yang dia tidak menggugurkan daunnya. Kemudian kata beliau, wa innaha mathalul muslim. Seperti itulah permisalan seorang muslim. Dia tidak pernah meninggalkan gangguan meskipun hanya sehelai daun. Dia tidak meninggalkan gangguan. Fahadditsuni ma hiya. Kira-kira pohon apa itu? Maka kata para sahabat, kata Abdullah bin Umar ya, perawi hadis ini, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka manusia berpikir tentang pohon-pohon di padang pasir. Jadi mereka pikir pohon apa ya yang pohon padang pasir tapi yang enggak menggugurkan daunnya. Wa qala Abdullah, maka Abdullah bin Umar yang kecil itu mengatakan, fawaqa'a fin nafsi annaha nakhlah. Aku menyangka pohon itu adalah pohon kurma. Baik, sebelum kita teruskan ya kisahnya, ini mengingatkan kepada kita para jamaah bahwa ternyata ya uslub pertanyaan itu digunakan oleh Allah dalam Al-Quran dan digunakan Nabi dalam dakwahnya. Kalau tadi antum masih ingat ayatnya, afalam yanduru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furujin. Apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas kepala mereka, bagaimana diciptakan dan dihiasi dan tidak ada keretakan di dalamnya? Allah mengatakan afalam yanduru, apakah mereka tidak melihat? Dalam hadis ini Rasul bertanya, fahadditsuni ma hiya. Coba sebutkan kepadaku pohon apa itu. Padahal bisa saja Rasul mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon A, itulah pohon permisalan kaum muslimin. Tapi disajikan dalam bentuk pertanyaan. Maka ada satu faedah yang bisa kita ambil, bahwa di antara uslub dalam mengajar itu dengan menggunakan pertanyaan. Apalagi kalau pertanyaannya ada hadiahnya, makin semangat kayaknya. Jadi makin menjadikan ilmu lebih masuk. Karena ketika seorang bertanya, maka merangsang seorang murid untuk menjawabnya. Taib, kemudian kita teruskan hadisnya. Fastahyaitu, tapi aku malu untuk mengatakannya. Belum adzan ya? Sudah adzan? Oh sudah, baik. Baik, kita dengarkan dulu adzan, lalu kita teruskan kisah pertanyaan Nabi kepada para sahabatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dari hadis Abdullah bin Umar setelah dia menceritakan bahwa para sahabat diberikan pertanyaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah pohon yang ada yang tidak menggugurkan daunnya, dan itulah permisalan seorang muslim. Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi, maka manusia menganggap itu adalah pohon yang ada di padang pasir. Wa qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Aku menganggap bahwa jawaban dari pertanyaan itu adalah pohon kurma. Fastahyaitu, tapi aku malu untuk menyampaikannya. Karena Abdullah bin Umar ini adalah sahabat junior ya, adalah sahabat yang masih kecil di zaman itu, sehingga tidak menyampaikan jawabannya kepada Nabi karena malu dengan sahabat-sahabat yang lebih senior. Qalu, ketika para sahabat tidak menemukan jawabannya, hadithna ma hiya ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, beritahukanlah kepada kami apa jawabannya wahai Rasulullah. Sebuah pohon yang tidak menggugurkan daunnya, dan itulah permisalan seorang muslim. Faqala, kata Nabi, hiya nakhlah, itu adalah pohon kurma. Jadi permisalan seorang muslim itu seperti pohon kurma yang sangat luar biasa, yang rasanya manis, bahkan ketika dimakan, ketika berpuasa segera mengembalikan energi manusia. Qala fadzakartu dzalika li Umar. Aku ceritakan kejadian ini kepada bapakku Umar bin Khattab. Qala, maka Umar mengatakan kepada Abdullah bin Umar anaknya, li antakuna qulta hiya nakhlah. Seandainya engkau berani mengatakan wahai Rasulullah itu pohon kurma gitu. Engkau berani menyampaikan tadi ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Maka bapakmu Umar bin Khattab akan bangga kepadamu daripada ini dan itu. Ini menunjukkan apresiasi seorang bapak kepada anaknya. Jadi ketika anak itu menceritakan prestasinya di sekolah, maka berikan apresiasi, Masya Allah, hebat, luar biasa. Perlu seperti ini. Karena setingkat Abdullah bin Umar saja masih mendapatkan apresiasi dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana kita tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Umar ini sahabat junior. Sahabat yang masih muda ya, yang masuk dalam al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah al-arba'ah adalah anak-anak kecil ya, atau pemuda-pemuda di zaman Nabi SAW yang semuanya berjumlah 4 orang dan semuanya bernama Abdullah. Siapa mereka itu? Yang pertama Abdullah bin Umar ya, karena sekarang kita bahas. Yang kedua siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini baru hijrah dengan bapaknya sekitar tahun 7 atau 8 Hijriyah. Baru hijrah bersama bapaknya Al-Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ketika wafatnya Nabi tidak punya hadis kecuali hanya 20 hadis saja. Tapi setelah itu Abdullah bin Abbas banyak belajar kepada senior-senior sahabat sehingga dinobatkan sebagai sahabat pakar tafsir kedua setelah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang ketiga siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud tidak masuk. Karena Abdullah bin Mas'ud sahabat senior. Abdullah bukan, itu sahabat senior juga. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair adalah anak yang lahir pertama kali di Madinah yang diberi nama Abdullah bin Zubair. Punya anak namanya Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini sempat bertemu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, bahkan kalau tidak salah sempat dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf pada masanya. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Amru bin Al-As.
Abdullah bin Amr bin Al-As ini seorang pemuda yang cerdas. Dia tahu bahasa Suryani, bahasanya orang-orang Bani Israel. Abdullah bin Amr bin Al-As ini punya dua hal yang berharga dalam hidupnya. Yang pertama adalah wahad. Wahad itu tanah warisannya Amr bin Al-As, bapaknya. Dan yang kedua dia punya namanya Sahifah Sadiqah yang berisi 1000 hadis Nabi SAW. Dan itu menjadi dalil bahwa hadis Nabi sudah ditulis sejak zaman sahabat. Buktinya ada Sahifah tadi. Jadi ada 1000 hadis yang ditulis oleh sahabat. Ini membantah subhatnya orang-orang orientalis yang mengatakan hadis baru sekian tahun. Sehingga ada distorsi, ada yang hilang dari hadis. Tak katakan tidak. Sejak zaman sahabat sudah ada yang nulis hadis. Salah satunya Abdullah bin Amr bin Al-As. Taib ada 4 tadi ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As. Tadi yang disampaikan. Bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu sahabat senior. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat ke-6 pertama masuk Islam. Yang dia masuk Islam gara-gara melihat mukjizatnya Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini awalnya seorang pengembala domba. Kemudian jadi ulama pakar tafsir. Karena dia mengisi hari-harinya dengan belajar kepada Nabi setelah dia masuk Islam di urutan yang ke-6. Jadi beliau ini mengembalakan domba. Datanglah Rasulullah bersama Abu Bakar. Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kemudian minta dipinjemi domba betinanya. Kemudian Rasulullah berdoa, tiba-tiba kantung susu domba itu menjadi penuh. Diperah sama Abu Bakar As-Siddiq, diminum oleh Nabi dan mereka berdua sampai kenyang. Kemudian Rasulullah kembali berdoa, akhirnya kantongnya kembali normal lagi. Melihat kejadian itu terkagum-kagumlah Abdullah bin Mas'ud. Sehingga beliau datang kepada Nabi menyatakan keislaman dan beliau adalah orang ke-6 pertama masuk Islam. Kalau orang yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah. Laki-laki yang pertama masuk Islam? Abu Bakar As-Siddiq. Pemuda pertama masuk Islam? Ali bin Abi Thalib. Nah, yang ke-6-nya tadi Abdullah bin Mas'ud. Jadi itulah para sahabat bagaimana mereka semangat di dalam belajar ilmu agama. Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar itu belajar surat Al-Baqarah selama 8 tahun. Kajian tafsir kita udah berapa tahun ini? Masih belum ada apa-apanya ya. Itu Al-Baqarah itu 200 berapa Ustaz? 286. Itu 8 tahun belajarnya. Kita sebulan sekali, jadi harus lebih bersabar lagi. Tapi sekarang kita tambahkan beberapa ayat ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal huruj. Itulah sebagai rizki bagi para hamba dengan hujan tadi, dengan tanaman tadi, bahkan dengan kurma tadi. Itu rizki untuk mereka. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan kami hidupkan negeri yang mati. Jadi tanah yang tidak ada tumbuhannya kemudian diturunkan hujan, maka menjadi subur, menjadi hidup tumbuh-tumbuhan. Kadzalikal huruj. Seperti itulah kami akan bangkitkan manusia pada hari kiamat. Jadi ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa kebangkitan itu raj'un ba'id, yang mustahil terjadi, Allah gambarkan, kalian ini sejak meninggal, berkurangnya tubuh kalian itu Allah tahu. Proses berkurangnya ditulis oleh Allah. Dan cara membangkitkannya seperti Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lihat itu. Di tanah lapang ya. Tanah lapang kita nggak nemukan satu biji pun. Begitu hujan malam harinya. Besok pagi kalau matahari terbit itu rumput tumbuh, semak-semak tumbuh. Padahal nggak ada biji sebelumnya. Seperti itulah kalian akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana kita ingat hadis tentang jarak antara 2 tiupan itu 40. Kemudian kata Nabi, Allah turunkan hujan dan setelah itu maka manusia tumbuh kama yambutul baqlu, seperti tumbuhnya sayuran. Orang akan tumbuh ketika itu. Artinya demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah analogi, gambaran kepada orang yang tidak percaya dengan perkara yang gaib, yaitu digambarkan dengan yang konkret. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala juga pernah ditanya ya, ketika beliau menjelaskan bahwa manusia di surga itu kan tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak berkeringat, tidak beringus, bahkan tidak meludah. Itu sebagian disebut dalam hadis yang sahih. Maka orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan,
tidak percaya dengan adanya surga bahkan. Mereka tanya kepada Imam Asy-Syafi'i, bagaimana mungkin ada orang yang makan tapi nggak buang kotoran? Kok bisa gitu ya? Kemudian beliau membuat sebuah analogi, di dunia ini ada makhluk yang dia makan tapi nggak buang kotoran, yaitu janin. Janin itu kan makan ya, lewat tali. Kalau nggak makan dia nggak tumbuh besar kan? Dia makan, tapi kan nggak ada janin BAB di rahim ibunya, nggak ada. Artinya itu aja bisa gitu. Apalagi kehidupan akhirat yang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Jadi kembali lagi bahwa akhirat adalah urusan perkara gaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan logika, dengan dalil-dalil yang mereka bisa menerimanya. Mungkin ini yang bisa kita bahas para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan beberapa kisah-kisah dari kaum-kaum yang setelahnya, kaum-kaum terdahulu yang mereka mendustakan para nabinya sebagai hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.